wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di PWM, Podcast Warga Mandapa. Akhirnya setelah sekian purnama kita nggak podcast, akhirnya kita podcast lagi di sini guys. BTW, kenalin, aku Naila Rahmah Nurul Ramadhani, bisa dipanggil Naila atau Nara, sesuka hati kalian aja, selaku host di podcast ini. Dan hari ini spesial banget nih guys, karena kita bakal ngobrol bareng dua narasumber keren dari Mandua yang dimana punya pengalaman luar biasa di ajang OMI. Kita bakal bahas perjuangan, perasaan, dan cerita di balik layar yang jarang banget diceritain. Buat kalian yang penasaran gimana rasanya ikut lomba sampai tingkat provinsi, stay tune ya, jangan kemana-mana. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah kita baik. Alhamdulillah. Kita mulai dari kakak yang pertama dulu ya. Terserah mau kakak siapa terlebih dahulu. Bisa kenalin nama lengkap, nama panggilan, dan tempat tinggal. Halo semuanya, perkenalkan, aku Atira Pianisa, biasa dipanggil Atir. Sekarang aku duduk di bangku kelas 12. Aku tinggal di Kadohejo, lebih tepatnya di komplek BPI. Oke, kira-kira apa nih Kak alasan kakak mutusin untuk sekolah di Mandua ini? Kalau aku sendiri sih lebih ke keinginan orang tua ya, jadi ya aku hanya menjalankan aja gitu. Oke, kalau untuk kakak yang kedua, boleh perkenalkan diri juga. Halo, aku Pirna Asipa, biasa dipanggil Pirna. Aku juga kelas 12, tinggalnya di Panimbang. Oke, Panimbang. BTW, Panimbang itu kan jauh ya Kak dari sini. Iya. Nah, itu tuh kakak dari Panimbang itu ke sini naik motor kah atau naik mobil kah atau sekarang tinggal di asrama atau ngekos Kak? Kalau sekarang aku ngekos, terus ke sekolahnya juga aku jalan kaki soalnya deket. Oke, oh berarti di asrama ini ya? Oh, Enggak, di aku kosan ya? ngekos. Oh, di kos. Oh, deket guys, jadinya jalan kaki. Lebih sehat lah ya pagi-pagi. Dan irit bensin juga. Oke ya Kak Firna, kenapa akhirnya kakak mutusin buat sekolah di Mandua ini? Kalau aku awalnya kan aku nggak dibolehin ngekos, terus aku nyari sekolah yang ada asramanya, jadi aku pilih Mandua. Oke, ya guys, kalau yang mau daftar ke sini boleh ya, karena di sini ada asramanya dan wow, good job. Oke Kak, kita lanjut ke pembahasan OMI ya Kak. Untuk Kak Atir, pertama kali kakak tahu OMI ini dari mana Kak? Kalau aku sendiri aku diajak langsung sama pembina kimianya untuk di bidang OMI. Oke, kalau untuk Kak Pirna, perasaan kakak nih gimana waktu tahu ada OMI? Langsung tertarik kah atau gimana? Kalau aku kebetulan langsung tertarik karena sebelumnya juga udah pernah mengikuti lomba-lomba yang lain kan. Jadi ya aku juga langsung daftar aja gitu. Oke, excited ya berarti ya? Iya. Oke, oke nih Kak. Berarti pas tahu ada OMI nih ya, kan kakak langsung ngeyakinin diri gitu ya, ngeberaniin diri gitu. Ternyata berani itu sebuah perjalanan ya, sebuah awal perjalanan ya. Oke, dan OMI tingkat kabupaten kemarin juga dilaksanakan di sekolah kami di Mandua Pandeglang pada bulan September tahun 2025. Oke, untuk Kak Atir, apa bisa kakak ceritakan secara singkat saat kakak dipilih jadi wakil Mandua di tingkat kabupaten? Bisa. Jadi awalnya tuh aku bertahap dulu dari kelas 10, aku diajak langsung sama pembina kimianya langsung, Bu Latifah. Di kelas 10 meranjak ke kelas 11 tuh aku sempat ikut OSN dan ikut olimpiade di UGM juga. Alhamdulillahnya di OSN aku gagal, tapi alhamdulillahnya di UGM, olimpiade di UGM, aku alhamdulillah dapat medali perak. Oke, kalau untuk Kak Pirna, waktu tahu kakak kepilih, reaksi kakak nih gimana? Kalau aku udah expect sih ya, soalnya kan Pede. yang daftar di Iya. fisika itu lumayan sedikit, Iya. jadi kebanyakan yang daftar itu pada keterima gitu. Oke, berarti dari cerita Kak Atir tadi aku nangkep bahwa sebelumnya tuh nggak langsung berhasil ya guys, ada gagalnya dulu. Begitu juga Kak Pirna ya Kak ya? Iya, betul. Oke, untuk Kak Atir, ada nggak nih Kak cerita lucu atau momen yang kayaknya nggak bakal aku lupain nih gitu nih Kak? Ada banget. Wah, betul. Jadi tuh Mandua Pandeglang waktu mau ke tingkat provinsi itu kan kita Iya. berangkat bareng sama anak Ibadur Rahman.
Dan itu perwakilan dari Ibadur Rahman tuh mereka selama juara 1 juga di bidang kimia dan fisika juga sama kayak kita. Itu mereka cowok dan kita cewek, dan di situ kan ya perjalanan lumayan cukup jauh, dan kita kan di sana tuh 2 harian kan di tempat kemarin lomba tuh. Jadi kita mencari cara biar kita bisa komunikasi sama mereka, biar kayak kita tuh gak flat lah gitu. Kita tuh biar ada komunikasi gitu. Oke, Itu sih. berarti ada bumbu-bumbu seperti seperti itu ya. Oke, kalau untuk Kak Firna, kalau waktu bisa diulang nih Kak, kira-kira apa yang pengen Kakak perbaikin? Kalau aku sih lebih ditingkatin aja belajarnya, kayak Oke. kan dari awal aku bisa kebilang terlalu main-main lah ya. Iya. Jadi banyak banget lomba yang aku ikutin tuh gagal. Jadi aku pengen ningkatin lagi, pengen maksimalin lagi gitu. Oke. Pertanyaan terakhir ya Kak buat Kak Atir dan Kak Firna. Bagaimana rencana Kakak setelah lulus dari Mandua ini? Kan sekarang Kakak posisinya udah jadi agit nih ya, agit. Itu rasa jadi agit tuh gimana sih Kak? Aku penasaran banget. Deg-degan sih. Pusing. Iya, pusing. Apalagi TKA kemarin tuh gimana tuh Kak? Duh, itu TKA udah pasrah aja sih. Denger-denger juga katanya TKA tuh bocor ya ininya soalnya. Iya, di hari pertama tuh di gelombang 1 tuh ada juga berita-berita yang katanya sambil live TikTok juga, Wah, ada yang foto guys. juga sih, itu kacau banget. Itu perasaan Kakak tuh gimana gitu pas tahu itu? Kesel sih, kayak kita yang udah capek-capek belajar kalah sama yang mereka yang dapat soal bocoran gitu. Iya, bener ya guys ya. Oke, kalau untuk Kak Firna gimana nih Kak? Kalau aku sih ya sama, kesel juga. Kan kita udah capek-capek belajar, tapi tiba-tiba soalnya bocor gitu. Tapi untungnya sih ada beberapa sesi yang dia tuh beda sama sesi pertama. Jadi mungkin ada beberapa yang bocor, tapi separuhnya juga enggak gitu. Oke. Rencana Kakak nih mau ke univ mana? Kalau aku sendiri sih aku pengen ke Erlangga ya. Aku pengen ngambil jurusan farmasi karena basic aku di kimia sama biologi, jadi aku pengen ngambil farmasi, dunia kesehatan. Dan buat opsi kedua aku mau ngambil kedinasan di Kemenhub. Oke, kalau untuk Kak Firna rencananya di mana nih Kak? Kalau aku gara-gara aku pernah ikut PSN sama aku juga kemarin sempat ikut FALP, aku pengen pilih IPB, terus ngambil meteorologi terapan. Wah, keren banget ya guys. Semoga apa yang kakak-kakak citakan di sini tercapai. Amin. Dan semoga aku juga bisa ngikutin jejak kakak di sini. Amin. Karena keren banget guys. Ini keren banget. Pasti bisa sih, harus bisa. Oke, harus bisa ya, harus Ya, bisa. harus Harus bisa. yakin. Be confident with ourselves ya guys. Oke, asik kayak gitu. Oke, boleh nih Kak kasih sedikit pesan buat adik-adik Mandua Pandeglang supaya tetap berprestasi di bidang pendidikan. Pesan dari aku buat kalian semua, kalau misalkan kalian udah ikut beberapa perlombaan terus kalian masih gagal aja, kalian jangan nyerah. Soalnya kan kita nggak tahu letak keberhasilan kita tuh di mana. Oke, kalau dari Kak Atir? Kalau dari aku juga sama, kalian walaupun di awal kalian gagal, kalian tuh jangan pantang menyerah. Apapun rintangannya, sesulit apapun kalian harus lewatin, karena di depan tuh bakal banyak kebahagiaan yang kalian nanti-nantikan. Oke, berarti kesimpulan dari pesan kakak-kakak di sini tuh harus berjuang, ikhtiar, yakin sama apa yang ada kita hadapin di depan kita gitu. Oke, dan terima kasih banyak ya Kak. Akhirnya kita selesai podcast ini ya setelah sekian purnama nggak podcast guys. Makasih banyak buat kakak-kakak di sini, untuk Kak Atir, Kak Firna yang udah mau sharing pengalaman dan ceritanya. Dan makasih juga untuk penonton yang setia mendengarkan sampai akhir. Asik. Oke. Jadi kita mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata karena sejujurnya kita masih dalam proses belajar. Sampai jumpa pada episode selanjutnya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.